Eduturism PKBM Bina Cendekiawan. Go to Museum Belambangan dan Pigi. Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen. Mungkin itu dulunya Gunung Api, tinggal peranannya itu peranan Gunung Api. Oleh itu sebabnya juga di bagian yang mau lihat gitu. Karena kalau nggak ke Ijen, nggak lihat api gitu, terus saya nggak ke Ijen katanya. Gunung Merah di sebelahnya itu di Bumi Tumpang Sewu ada tambang emas. Ini kita nggak ke foto ya kok. Kayak gini sih, dia tadi di Bumi bisa lihat apa-apa ya, bahwa ini ada penambangan dari Raung. Adalah tsunami yang terjadi di Pancar. Mau ke sini. Tsunami yang terjadi di Pancar. Karena kita masih belum ada mitigasi bencana. Every time we
api Pasifik merupakan jajaran busur gunung api yang berbentuk seperti tapal kuda dan mengelilingi cekungan Samudra Pasifik sepanjang 40.550 km. Area ini terbentuk akibat aktivitas lempeng tektonik yang saling bertemu dan menunjang antara satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan zona subduksi. Zona subduksi inilah yang kemudian menjadi tempat lahirnya gunung api dan pusat dari gempa bumi. Indonesia memiliki 127 gunung aktif yang tersebar dari busur Sunda, busur Banda, busur Halmahera, dan busur Sulawesi. Beberapa gunung api di Indonesia terkenal karena letusannya yang mengubah iklim dunia pada masanya. Melihat ke arah timur Pulau Jawa, kita dapat menemukan jajaran gunung api seperti Lawu, Wilis, Teluk, Arjuna Welirang, Bromo Tengger, Semeru, Lamongan, Argopuro, Rauk, dan Ijen. Gunung api tersebut terbentuk dari proses subduksi lempeng samudra India Australia menyusup ke bawah tepian tenggara lempeng benua Eurasia. Gunung-gunungnya nyambung itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kalau Raung itu erupsi Sekitar biasanya 30 Ijen hingga ikutan? 15 juta tahun Bisa lalu, erupsi Raung ikutan. intensitas aktivitas magmatisme vulkanisme semakin tinggi, menghasilkan gunung api purba yang tersebar di selatan hingga tengah Pulau Jawa. Secara umum, batuan yang terdapat di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan batuan basal hingga andesit yang dikenal sebagai formasi andesit tua atau Old Andesite Formation. Jejak-jejak gunung api purba yang ada pada wilayah timur Pulau Jawa dapat kita temukan salah satunya di Taman Nasional Meru Betiri. Saat ini saya berada di Teluk Hijau, Taman Nasional Meru Betiri. Teluk Hijau terbentuk akibat proses erosi gunung api purba di selatan Banyuwangi. Proses erosi inilah yang menyebabkan perubahan tubuh gunung api menjadi lembah-lembah sempit dan membentuk morfologi Itu teluk. masing-masing lembahnya itu Aktivitas tektonik gunung gunung api di masa lalu dapat kita temukan di sini berupa singkapan lava andesit basaltik yang berwarna kelabu kehitaman, berumur Oligomiosen sekitar 28 hingga 33 juta tahun yang lalu yang membentuk struktur kekar kolom. Selain itu, mineral klorid yang melimpah menyebabkan air laut di teluk ini berwarna hijau. Bergeser ke arah timur terdapat pantai Parang-Ireng. Kita dapat mengamati batuan lava dengan struktur bantal. Batuan ini menunjukkan bahwa pernah ada pertemuan antara lava dengan air laut pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi, kemudian membentuk struktur seperti bantal. Parang-Ireng ini batuannya Selain sama itu, kayak di Watu Dodol tadi. Butiran pasir pantai Ya, yang memiliki sama. bentuk Ini hampir namanya seragam Parang-Ireng. Orang merupakan Parang-Ireng fosil dari bilangnya cangkang kayak parang. foraminifera Schlumbergerella floresiana yang terakumulasi Ini yang di tadi, sepanjang ya. pantai Parang-Ireng. Fosilnya. Fosil ini menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu yang erat kaitannya dengan perubahan iklim. Sekitar 1 kilometer dari pantai Parang-Ireng, kita menemukan pantai Pancur dengan keunikan kontak antara endapan gunung api purba di bawah batu gamping yang merupakan bukti pertemuan kedua batuan dengan rupa dan umur berbeda. Batuan gunung api yang ditemukan tersusun oleh endapan aliran piroklastik atau awan panas berkomposisi asam dan bom vulkanik yang terlontarkan dari proses erupsi dan merupakan bukti jejak erupsi eksplosif masa lalu di jalur gunung api purba. Kejadian ini menandakan perubahan episode geologi dari gunung api purba menjadi endapan batu gamping. Sekitar 23 hingga 5 juta tahun lalu, proses vulkanisme di selatan berhenti. Pada akhir periode ini, di mana kondisi air tenang dan kualitas air baik, mulai tumbuh endapan karbonat atau batu gamping. Berbicara tentang ekosistem kars, kita dapat membaginya menjadi dua bentuk, yaitu exokars dan endokars. Exokars adalah morfologi pada kawasan kars yang dapat kita temukan di luar permukaan, seperti yang kita temukan di kawasan pantai Pelengkung ini. Di sini, kita dapat mengamati morfologi teras gamping. Setidaknya, terdapat 3 level teras yang terbentuk pada umur geologi yang berbeda, menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami 3 tahap pengangkatan daratan oleh proses tektonik.
Sementara itu, endokars adalah bagian bawah permukaan dari suatu bentang alam kars seperti yang dapat kita lihat di Gua Istana. Gua ini merupakan batu gamping hasil pengangkatan laut dangkal yang mengalami proses pelarutan atau karsifikasi dan menghasilkan bentang alam gua. Ya Allah. Boleh. Wah, Purwo. Taman Nasional Alas Purwo memiliki savana buatan, yaitu savana sadengan, sebagai feeding ground dengan luas kurang lebih 84 hektar. Feeding ground ini bertujuan untuk menyediakan habitat bagi mamalia besar di antaranya banteng, kijang, rusa, dan berbagai jenis burung seperti merak hijau. Biosite ini masih beririsan dengan cagar biosfer dan menjadi daya tarik tersendiri dari segi keanekaragaman hayatinya. Dataran aluvial pantai yang penyebarannya dibatasi oleh pematang perbukitan batu gamping ini menyusun pada savana sadengan. Dari sisi sejarah, pernah ada suatu kerajaan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Blambangan namanya. Sebuah bangunan yang sekarang kita kenal dengan nama situs Kawitan ini merupakan situs peninggalan kerajaan Blambangan pada abad ke-14 Masehi. Situs Kawitan diketemukan pada tahun 68. Itu hanya merupakan gundukan saja. Setelah itu oleh orang-orang yang merapas di sini, gundukan itu buka, ternyata di dalamnya ada batu itu. Ada salah satu orang mengambil batu itu untuk dibikin tungku, dibikin masak. Karena juga butuh dapur, akhirnya orang yang pakai batu itu satu sakit. Setelah itu tanyakan kepada orang pintar supaya batu itu dikembalikan seperti semula. Akhirnya orang yang sakit itu sembuh. Di sini setelah itu digunakan untuk persembahyangan oleh umat Hindu yang merapat di sini. Setelah itu sekitar tahun 80-an itu digunakan untuk persembahyangan Hari Raya Pagar Besi. Setelah periode Kars, sekitar 2,6 juta tahun lalu sampai saat ini, terjadi pergeseran lajur vulkanik ke arah utara yang akan menghasilkan gunung api di sebelah utara yang kita kenal salah satunya Gunung Ijen Purba. Gunung Ijen Purba terbentuk di atas alas batu gamping dan batuan formasi andesite tua dan menghasilkan erupsi besar. Kita dapat menemukan bukti material vulkanik yang merupakan hasil dari letusan besar Gunung Ijen Purba. Endapan prakaldera di sini sebagai bukti pernah adanya letusan hebat yang terjadi di masa lalu. Letusan tersebut dapat dibedakan menjadi dua fase. Fase pertama letusan besar, letusan superplinian yang mengosongkan dapur magma, disusul dengan letusan fase kedua yang menyertai amblesnya Gunung Ijen Purba dan membentuk kaldera. Endapan letusan superplinian fase 1 dapat kita temukan di Gua Putih ini. Gua ini terletak 18,5 km dari bibir kaldera Ijen. Gua ini berupa tebing, tinggi, solid, berwarna cerah yang merupakan endapan material piroklastik yang terdiri atas fragmen batuan beku yang berasal dari letusan Gunung Ijen Purba. Sementara itu, bagian atasnya terdiri atas fragmen batu apu. Turun menuju jalan raya di sekitar sentra Pengepul Kunyit, kita temukan tebing setinggi 6 meter. Tebing ini pada bagian bawahnya merupakan tanah lapuk, sementara bagian atasnya merupakan bagian dari fragmen batu apung. Fragmen batu apung ini sama dengan yang kita temukan di Gua Putih sebelumnya, tetapi pada site ini tidak kita temukan batuan beku seperti yang kita temukan di Gua Putih. Selanjutnya, disusul oleh letusan fase kedua yang menyertai amblesnya tubuh Gunung Ijen Purba dan membentuk kaldera. Bukti dari letusan fase kedua ini dapat kita lihat di tebing teras Pandawa, di mana sebagian besar batuannya terdiri dari fragmen lava, kumis hitam, obsidian, yang semuanya merupakan bekuan dari sisa magma yang tertinggal di dalam dapur magma
kemudian ikut terletuskan bersama dengan letusan fase kedua. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi Gunung Ijen Purba telah menghasilkan letusan super besar dengan sebaran endapan yang tersebar sangat luas. Untuk lebih jelas menggambarkan letusan yang terjadi, mari kita menuju suatu desa di atas awan, Desa Pedati. Dari desa ini, kita dapat melihat dengan mata seberapa indah dan megahnya kaldera Ijen sambil kita menikmati matahari terbit. Saat ini kita berada di Pesona Pedati pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut yang berada tepat di bibir kaldera Ijen. Di sini, kita dapat melihat morfologi kaldera terbesar di Pulau Jawa dengan ukuran 15 kali 12 km. Jika kita ilustrasikan, Gunung Ijen Purba memiliki ketinggian kurang lebih 3.500 meter. Gunung ini meletus hebat, menghilangkan beberapa kerucutnya, mengeluarkan isi reservoir magma, memuntahkannya ke lereng di sebelah utara, lalu kemudian ambles, dan menyisakan mangkok kaldera dengan ketinggian maksimal 1.600 meter. Setelahnya, muncul aktivitas vulkanik baru di sepanjang sisi selatan dan di dalam kaldera Ijen. Kerucut di dalam tingkat kaldera yang pertama kali muncul ialah Gunung Blau, sampai yang paling muda adalah Gunung Anyar. Berderetnya kerucut-kerucut vulkanik di dalam kaldera Ijen ini membentuk suatu morfologi yang kita kenal sebagai kompleks kerucut sinder atau cinder cone. Gunung Anyar adalah kerucut termuda dan merupakan kerucut sinder ideal dengan diameter kawah berukuran 290 meter dan diameter kaki kerucut 650 meter. Kerucut sinder ini terbentuk dari magma yang bersifat basaltik dengan karakter yang encer. Bagian magma paling atas yang mengandung gas terlepas ketika mendekati permukaan, lalu terjadi letusan kembang api atau strombolian hingga terbentuk kerucut sinder. Ketika gas mulai berkurang, yang keluar dari kaki-kaki Gunung Anyar berupa aliran lava. Mari kita menyusuri lava yang keluar dari kompleks Gunung Anyar yang akhirnya akan mengalir terus sampai di Belawan, aliran lava terpanjang yang ada di kaldera Ijen. Air berapa 1,5 juta lah Ujung lava membentuk kecurangan dan menjadi lokasi air terjun Belawan. 1,5 juta. Air terjun Belawan merupakan aliran dari Kali Sengon dan Kali Sat hingga Kali Malang dan sumber mata air panas Belawan. Selain itu, terdapat campuran air asam yang bersumber dari Kali Pahit. Dari hasil penelitian, kandungan konsentrasi dan derajat keasaman atau pH memiliki keasaman tinggi kurang dari 0,5. Warna airnya hijau muda jernih, berbuih, dan berbau belerang. Bau tersebut berasal dari gas belerang yang ada di air Kali Pahit yang sumbernya dari Danau Kawah Ijen. Danau Kawah Ijen berbentuk oval berukuran 960 x 600 meter dengan kedalaman mencapai 200 meter. Memiliki dinding tebing dengan ketebalan 2145 hingga 2386 meter yang mengelilingi Danau Kawah Ijen. Warna air danau hijau toska dengan suhu air sekitar 18 hingga 55 derajat Celcius. Air danau di sini memiliki tingkat keasaman pH kurang dari 1. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai danau asam terbesar di dunia. Selain itu, kita dapat menemukan potensi belerang yang melimpah. Pada tepian tenggara dari Danau Kawah Ijen, terdapat kompak solfatara, tempat keluarnya gas belerang. Pada ujung lubang gas, dipasang pipa dengan panjang bervariasi untuk mendapatkan belerang. Jumlah belerang yang dimanfaatkan sekitar 1 ton per harinya. Solfatara padat ini dihasilkan dari proses kondensasi gas sulfur. Sementara itu, api biru dapat terlihat akibat suhu gas yang tinggi. Turun dari kaldera Ijen, kita dapat menjumpai perkebunan kopi di sepanjang jalan. Menurut sejarah, kopi pertama yang ditanam terdapat di Gunung Blau,
Karena gunung ini jauh lebih tua umurnya, yang artinya pelapukan sudah lebih intens, kaya oleh kadar humus arang dan unsur hara. Bicara tentang kopi Java Ijen Raung, kopi Java Ijen Raung sendiri merupakan kopi peninggalan kolonial Belanda. Ditanam pada ketinggian 1500 di kawasan Ijen Purba. Untuk karakteristik kopi Java Ijen Raung yaitu rempah, jahe, dan juga cabai. Paling ngeri ya. Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen dibangun pada tahun ini sebagai bagian dari program prioritas nasional yang diamanahkan kepada Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PIG Geopark Ijen dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan wisata Banyuwangi Bondowoso. Kami berharap dengan adanya PIG ini, pertama, masyarakat umum dan pengunjung dapat memahami kondisi geologi, keanekaragaman hayati dan budaya yang terdapat di dalam kawasan Geopark Ijen. Kedua, dapat meningkatkan jumlah wisatawan baik nasional maupun mancanegara. Terima kasih, salam Geopark. Sing tahu-tahu adine